Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuddin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, dan juga sudah masuk kepada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Juga pada hari ini tepat sekali bertepatan pada dua tanggal besar dalam sejarah Republik kita, Republik Indonesia. Pada tanggal 20 Mei yang diperingati dengan Hari Kebangkitan Nasional, dan juga pada tanggal 21 Mei yang diperingati sebagai Hari Reformasi, sebuah peristiwa yang cukup bersejarah yang mengubah kita sebagai warga negara dan juga bangsa Indonesia secara sistem dan segala macamnya. Rekan-rekan sekalian, karena hari ini bertepatan dengan Hari Reformasi, tentu ini perlu kita maknai bersama bagaimana Islam memandang berkaitan tentang reformasi. Saya ingin membacakan sebuah hadis yang berkaitan tentang reformasi. Dikatakan Nabi SAW bersabda, "Wahai kaum muhajirin, 5 perkara kamu akan diuji dengannya, dan aku berharap agar kalian tidak mengalaminya. Tidaklah kalian berbuat zina." Lalu muncul pada suatu masyarakat hingga mereka menyatakan secara terus terang, kecuali pasti tersebar di tengah-tengah mereka penyakit yang menular dan penyakit yang belum pernah ada di masa lalu. Mereka tidak berlaku curang dalam timbangan, melainkan mereka akan ditimpa oleh musim paceklik, sulit pangan, dan penguasa yang berlaku zalim pada mereka. Mereka tidak makan zakat harta, kecuali mereka pasti tidak diberi hujan, dan kalau bukan karena binatang ternak, mereka tidak akan diberi hujan sama sekali. Tidaklah mereka melanggar janji Allah dan Rasul, kecuali pasti Allah akan menundukkan mereka di depan musuhnya, lalu mengambil sebagian apa yang mereka ada. Dan jika para pemimpin mereka tidak menerapkan kitab Allah dan memilih-milih di antara apa yang diturunkan Allah, niscaya Allah akan menimpakan keganasan sebagian mereka atas sebagian lainnya. Adalah sebuah hadis dari Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan Ibnu Majah dalam sunannya. Rekan-rekan sekalian, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah mengirimkan dan menurunkan ayat suci Al-Qur'an di bulan suci Ramadan ini untuk bagaimana kita senantiasa memiliki panduan dan juga inspirasi dalam bermasyarakat. Namun tidak sebagian kita sebagai masyarakat dan manusia mampu menjalankan Al-Quran tersebut secara konsisten, sehingga akhirnya timbullah apa yang kita sebut dengan kerusakan-kerusakan di muka bumi, yang emang itu kata Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh tangan manusia itu sendiri. Dalam hadis ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya akan ada pada suatu zaman juga, jangan sampai zaman itu ada pada zaman kita, bahwasanya ada perzinahan yang secara terus terang sehingga akhirnya muncul penyakit yang menular di tengah mereka, lalu pemimpin yang zalim sehingga akhirnya membuat musim-musim menjadi panceklik, dan juga ketaatan kepada Allah yang terpilih-pilih oleh para penguasa, sehingga akhirnya Allah menurunkan berbagai azab dan ujian kepada bangsa kita Indonesia. Dalam konteks ini kita pernah mengalami pada suatu masa sejarah bagaimana Indonesia mengalami krisis yang sungguh luar biasa pada tahun 98, pada 21 Mei, pada hari reformasi yang kita peringati hari ini, bahwasanya butuh perbaikan kepemimpinan maupun sistem itu sendiri, dan Islam sangat menganjurkan terkait tentang perbaikan itu, karena perbaikan itu adalah sebuah jiwa dari Islam itu sendiri. Bagaimana Rasulullah SAW diturunkan di muka bumi ini juga bagaimana untuk memperbaiki akhlak-akhlak manusia, untuk memperbaiki kehidupan. Yang dulu wanita itu direndahkan, dilecehkan, lalu datanglah Islam sehingga akhirnya wanita itu kembali diangkat derajatnya, disesuaikan, dan juga memiliki hak-hak yang juga istimewa dalam Islam. Lalu juga kita pernah mengingat bahwasanya
banyaknya krisis-krisis moral di masyarakat jahiliyah ketika saat itu membuat Rasulullah SAW untuk memperbaiki dan meluruskan perilaku-perilaku menyimpang tersebut, sehingga akhirnya Islam datang dengan visi perbaikan, visi menyempurnakan akhlak manusia. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam dan juga sebagai umat Nabi Muhammad SAW sebagai pewaris dakwahnya tentu juga memiliki visi untuk terus bersama memperbaiki akhlak manusia, akhlak masyarakat, akhlak pemimpin, dan juga bagaimana kita juga senantiasa untuk konsekuen juga untuk memperbaiki akhlak diri kita sendiri. Oleh karena itu makna reformasi atau makna perbaikan bagi kita adalah bagaimana kita selalu mengislah diri kita dan juga berusaha untuk mengislah tetangga kita, masyarakat kita, dan juga mengislah pemimpin kita sehingga akhirnya menjadi sesuai kepada keinginan Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau Islam mengajarkan bahwasanya kita harus senantiasa konsekuen terhadap ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan bagaimana ajaran-ajaran itu diinspirasikan, diterapkan, dan juga dijalankan secara konsekuen dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga bagaimana masyarakat yang diinginkan oleh Islam adalah masyarakat yang adil, masyarakat yang mendatangkan manfaat, masyarakat yang hidup dengan senantiasa naungan Allah Subhanahu wa taala, dihiasi dengan zikir-zikir dan juga dihiasi dengan saling mengingatkan kepada kebaikan. Oleh karena itu, itulah yang kita harapkan terkait tentang momentum makna reformasi pada hari ini. Oleh karena itu, mari sejenak kita merefleksikan diri bagaimana kita hadir di tengah-tengah masyarakat ini untuk bagaimana senantiasa memperbaiki diri kita dan juga masyarakat kita, sehingga masyarakat kita menjadi masyarakat dan negara kita menjadi negara yang diberkahi oleh Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu saja dari saya, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.